Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan ngasih tahu cara penggunaannya mesin hitung uang iWare MC88 MV2 ya. Ini versi terbaru. Sudah support uang emisi lama dan uang emisi baru. Kita unboxing dulu. Yang akan kita dapatkan adalah cover untuk penutup mesin hitung uang, lalu kartu garansi. Di sini ada buku panduan serta spare part cadangan dan juga sikat yang digunakan untuk membersihkan bagian-bagian sensor di mesin hitung uang. Lalu kita akan mendapatkan sebuah kabel power, lalu display eksternal, dan juga satu buah mesin hitung uang iWare MC88 MV2. Kita turunkan dulu. Dan ini barangnya sangat elegan sekali. Oke, cara penggunaannya adalah di sini ada display eksternal. Ini fungsional, bisa dipakai, bisa enggak. Kalau mau masang, caranya ada di belakang sini. Soket yang ini dipasang ke sini ya, seperti komputer pada umumnya, dipasang ke sini. Sesuai dengan bentuknya. Nah, kalau sudah terpasang, sudah selesai. Dan di displaynya ini ada penyangganya. Nah, bisa ditaruh di meja, ataupun dipakai paku, digantung di dinding ya. Lalu kita pasang kabel powernya, dimasukkan ke sini. Sudah selesai. Tombol on-nya power ada di sini ya, tinggal dinyalakan. Maka mesin akan menyala. Oke. Ketika mesin pertama kali dinyalakan, mode yang pertama kali aktif adalah mode mix. Artinya adalah mode untuk menghitung uang campur. Mulai dari uang dengan nominal 100.000, 50.000, 20.000, dan 10.000 rupiah. Jadi teman-teman bisa menghitung campur menggunakan mode mix ini ya. Kita menggunakan 4 lembar uang campur ya. 100.000 emisi lama 2 lembar, 50.000 emisi lama 1 lembar, dan 50.000 emisi baru 1 lembar. Masukkan. Maka mesin akan menghitung sesuai uang yang dimasukkan tadi. Di sini terdeteksi 4 pieces, berarti 4 lembar uang. 1, 2, 3, 4. Dan nominalnya adalah Rp300.000. Apakah betul 100.000, 200.000, 250.000, dan 300.000? Betul ya. Mesin ini sudah support uang emisi baru dan emisi lama. Fitur yang kedua itu adalah mode di sini. Ada beberapa mode. Yang pertama adalah mode mix yang digunakan untuk menghitung uang campur tadi. Yang kedua adalah mode sort atau yang kita sebut sebagai mode sortir yang digunakan untuk mensortir uang ya, mensortir uang, katakanlah seperti ini. Di sini ada uang 100.000 2 lembar dan 50.000 1 lembar. Yang dideteksi oleh mesin adalah uang yang pertama kali masuk, berarti uang yang berada di paling depan, yang di sini ya. Nah, yang di sini. Maka mesin akan mendeteksi 100 ribuan. Apabila terselip nominal lain, maka mesin itu akan berbunyi. Contohnya seperti ini. Nah, mesin akan berbunyi dengan kode error E9C. Back not color. Itu artinya adalah ada nominal yang berbeda. Kenapa? Karena kita menggunakan mode sortir.
Jadi ketika ada nominal yang berbeda, mesin akan berbunyi. Lalu selanjutnya ada mode detect. Ini digunakan untuk mendeteksi uang palsu ya. Dikarenakan saya tidak memiliki uang palsu, maka akan saya contohkan menggunakan selembar kertas putih, yang mana uang palsu pada umumnya itu seperti kertas biasa yang di print ya, yang di print menggunakan desain uang asli. Kita coba bagaimana perbedaannya. Nah, ketika mesin mendeteksi uang palsu, maka kode errornya adalah E10, suspect not detection by UV. Itu artinya adalah mesin mendeteksi uang palsu dengan sensor ultraviolet. Sekarang kita coba menggunakan uang yang cukup banyak, lalu kita selipkan kertas sebagai uang palsu tadi. Nah, mesin akan berhenti dengan kode error 10 karena mendeteksi adanya uang palsu. Di mana letaknya ada di sini ya, di bagian sini. Ini yang paling atas sendiri, ini adalah contoh uang palsunya. Untuk menjalankannya gimana? Bisa kita klik start untuk lanjut menghitung, atau kita angkat uang yang ada di stekernya ini. Diangkat sedikit, maka mesin akan lanjut menghitung. Ya, seperti itu. Di mode detect ini hanya berguna untuk menghitung lembarnya saja ya. Contoh, ini ada uang yang lumayan banyak, uang 2 ribuan dan 5 ribuan. Untuk cara memasukkannya diusahakan uang rapih ya, rapih seperti ini. Mulai dari sininya hingga bagian depannya. Ditaruh seperti ini lalu digeser ke atas sehingga posisi uang itu rapinya. Baik, terdeteksi 300 lembar uang. Lalu fitur selanjutnya adalah fitur bet. Fitur bet ini adalah fitur yang digunakan untuk menentukan per berapa lembar yang kalian inginkan. Contoh, uang yang tadi kita hitung jumlahnya adalah 300 lembar. Kita akan menggunakan fitur bet, dinyalakan, maka akan muncul fitur bet angka 100. Itu artinya kita mau menghitung per 100 lembar. Kita coba dulu ya. 100 lembar, 100 yang pertama kita angkat. 100 yang kedua berarti totalnya sudah 200. Angkat lagi. Dan ini adalah 100 yang ketiga, berarti totalnya adalah 300. 300 lembar ya kawan-kawan. Dan pada fitur bet ini teman-teman bisa menentukan berapapun jumlah yang teman-teman inginkan. Di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Bisa disetel sesuai kebutuhan, misalkan 50 lembar. Kita klik 50 lembar. Nah, di sini sudah tersetting 50 lembar. Artinya per 50 lembar itu akan berhenti mesinnya ya. 50 lembar, 1. 50 lembar yang kedua berarti sudah 100.000. 50 lembar yang ketiga berarti 150.000. 50 lembar yang keempat berarti 200 lembar. Mohon maaf, bukan ribu tadi ya, tapi lembar. Ini 50 yang ketiga berarti 250 lembar. Dan ini 50 yang keempat berarti totalnya 300 lembar.
Lalu fitur selanjutnya adalah fitur ADD. Ya, fitur ADD. Jangan lupa ketika mau menggunakan fitur yang lain, fitur sebelumnya itu harus dimatikan. Fitur batch kan masih nyala, kita matikan dulu dengan cara diklik hingga hilang tulisan batch-nya. Oke, sekarang kita akan menggunakan fitur ADD atau addition yang sering kita sebut sebagai akumulasi atau penjumlahan. Contoh seperti ini. Ini kan 300 lembar. Kalau kita tanpa menggunakan ADD, itu seperti ini hasilnya. 300 lembar ya. Ini tanpa menggunakan fitur ADD. Ketika diangkat, lalu kita hitung lagi, ditambahkan lagi, maka mesin akan menghitung dimulai dari 0. Ya, maka mesin akan memulai lagi dari 0, dihitung ulang. Tetapi jikalau menggunakan fitur ADD, di sini sudah nyala, mesin tidak akan menghitung dari 0 ya. .300 lembar menggunakan fitur ADD, kita hitung lagi, maka akan terus bertambah. Menjadi 600 lembar. Jadi ADD ini adalah akumulasi, penjumlahan dari total uang yang kita miliki. Lalu fitur selanjutnya adalah di sini ada fitur CUR yang kita sebut sebagai currency atau pendeteksi mata uang asing. Ketika diklik, maka akan muncul USD atau US dollar. Artinya mesin ini sanggup mendeteksi mata uang US dollar. Lalu euro, uang ini juga bisa mendeteksi mata uang euro. Dan yang terakhir adalah IDR atau rupiah. Jadi ada 3 mata uang asing, US dollar, euro, dan rupiah. Dan sebagai acuan untuk mendeteksi uang asing, maka ada 2 sensor yang paling utama yang harus teman-teman nyalakan. Yang pertama adalah UV, ultraviolet, dan yang kedua adalah MG, magnetic. Jadi kedua sensor ini ketika ingin mendeteksi uang palsu, maka kedua sensor ini harus dinyalakan ya. Kalau nyala itu seperti ini. Ada tulisannya muncul ya. Nah, ini nyala. Tapi kalau sensornya off seperti ini. Sebentar. Nah, hanya IR dan auto saja ini tidak bisa mendeteksi uang palsu ya. Jadi ketika ada uang palsu, mesin akan tetap menghitungnya. Seperti itu. Jadi sensor UV dan sensor MG ini harus dinyalakan. Jadi ketika mendapatkan uang palsu, mesin akan berbunyi. Seperti ini. Oke, sekian tutorial penggunaan mesin hitung uang pada mesin hitung uang iWare dengan tipe MC88MV2. Ini versi terbaru ya dari iWare. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share, dan hidupkan tombol loncengnya. Terima kasih.
Untuk cara mematikannya sangat mudah sekali. Cara mematikannya seperti cara kita menghidupkan tadi. Kalau menghidupkan di sini, kalau mematikan tinggal kita klik lawan arahnya. Nah, selesai, mesin akan mati. Lalu selanjutnya terkait dengan pembersihan perawatan, bisa dibersihkan menggunakan kain lap untuk bagian luarnya. Dan dari Aweer sendiri sudah menyediakan sikat. Ini yang digunakan untuk membersihkan bagian sensor-sensornya. Sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana cara membersihkan sensor ya. Ada beberapa sensor yang harus teman-teman rutin bersihkan. Yang pertama, itu sensor hopper. Letaknya ada di sini. Nah, nih. Ini sensor hopper ya. Jadi dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Dibersihkan dari debu. Agar tidak ada debu-debu yang melekat yang menutupi sensornya ya. Ini di sini. Kelihatan kan? Nah, di sini ya. Yang warnanya hitam dan biru. Lalu sensor apa lagi yang harus kita bersihkan? Sensor yang ada di bagian stekernya. Nah, di bagian depan sini, ini ada sensor. Di sini dan di sini. Di sini warna hitam dan di sini warna putih. Teman-teman bersihkan. Dibersihkan dari debu yang melekat ya. Diusahakan sampai bersih. Jangan sampai ada debu yang melekat sedikit pun, karena itu akan menghambat kinerja mesin. Lalu, ada sensor yang bagiannya cukup sulit, yaitu di dalam sini. Sensor magnetik ya. Jadi, sikat ini tipis, fungsinya adalah untuk menyentuh bagian-bagian yang sulit dijangkau. Di sini ya, teman-teman bisa bersihkan di situ. Sampai debunya bersih, tidak ada debu yang melekat. Nah, terus ada satu lagi ini yang menurut saya penting. Untuk operator baru biasanya sering terjadi uang nyangkut di dalam. Nah, solusi agar uangnya bisa diambil, itu teman-teman bisa narik dari sini, diambil uangnya, atau dari atas sini, uangnya ditarik. Atau nanti kalau masih tidak bisa, teman-teman buka cover bagian atasnya ya. Seperti ini, dibuka, diangkat. Namun harus hati-hati karena terdapat kabel yang sangat tipis sekali. Kalau tidak hati-hati bisa putus kabelnya. Nah, kabelnya ada di sini, ini kabel. Bisa teman-teman cabut agar lebih aman. Atau tidak usah dicabut, yang penting tidak sampai ketarik ya, hati-hati. Dan uangnya bisa diambil di sini. Nah, seperti itu. Lalu kalau uangnya sudah diambil, dipasang lagi, disesuaikan dengan penguncinya. Dipasang sampai bunyi klek gitu ya. Ini dimasukkan dulu. Sampai bunyi klek gini dan sudah selesai. Di sini ada pegangan yang fungsinya untuk mengangkat mesin. Pegangan ini sangat kuat sekali, jadi teman-teman tidak usah khawatir akan putusnya ini ya, tidak akan putus karena ini sangat kuat sekali. Terus di sini ada sayap. Sayap yang digunakan untuk ukuran uang agar uang tidak tertarik miring ya. Contoh begini. Uang pecahan besar itu lebih dominan lebih panjang daripada uang pecahan kecil. Contohnya seperti ini. Uang Rp5.000 itu lebih pendek daripada uang Rp100.000. Nah, jadi fungsinya hopper ini adalah untuk menyesuaikan ukuran uang. Apabila yang digunakan uangnya pendek, maka hoppernya disesuaikan ya, harus rapat pokoknya.
Apabila uangnya panjang, maka ini bisa dilebarkan sesuai ukuran uang. Rapat ya, sehingga uang tidak tertarik miring seperti ini. Karena kalau uang tertarik miring seperti ini, mesin bisa berbunyi. Karena uang tertarik miring, maka uangnya harus benar-benar lurus. Ini fungsi dari sayap. Bisa teman-teman sesuaikan. Oke, seperti itu tutorial cara penggunaan mesin hitung uang iWare MC88MV Plus. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share, dan hidupkan tombol loncengnya. Terima kasih.